Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sadatil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nur Huda yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sehingga nyaman kita beragama, hidup dalam keadaan berkeyakinan. Kemudian diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat kembali bertatap muka di tempat dan waktu yang insyaallah penuh keberkahan ini. Amin. Minallahumma amin. Kemudian salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada beliau bersama keluarganya, anak keturunan beliau, para sahabat, anak keturunan sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan kita berharap kiranya kita semua bersama keluarga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nur Huda yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pembahasan dari ayat pertama surah Al-Fatihah. Sebagai pengantar dari Al-Fatihah, kita sudah bercerita tentang arti, makna, penamaan serta perbedaan di antara para ulama ulumul Quran dan ahli fiqh dalam memahami basmalah, apakah masuk bagian daripada Al-Fatihah atau bukan. Terjadi perbedaan, dan karena sebab perbedaan itulah dalam praktek solat kita temukan ada mazhab yang mengharuskan bismillah dibaca di Al-Fatihah, ada yang tidak mewajibkan namun menganjurkan bismillah dibaca, namun tidak dengan jahar, dibaca sir. Ya Bapak Ibu ya, sebagian mazhab yang bukan tidak membaca, hanya dibaca di dalam hati, langsung masuk alhamdulillah. Tapi ada juga yang menidakkan sama sekali bismillah, karena mereka berpendapat bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka bukan hanya tidak dibaca secara sir, tapi mereka betul-betul tidak membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah. Prinsipnya yang membaca Al-Fatihah dengan basmalah ada dasarnya. Yang tidak membaca Al-Fatihah dengan tidak menggunakan bismillah langsung masuk alhamdulillah juga ada dasarnya. Dan hadisnya memiliki sandaran masing-masing. Bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka kita tidak berdebat panjang di bidang hal itu. Yang penting imam mana, mazhab mana yang kita meloi, itu yang kita amalkan. Tapi mayoritas di Indonesia mengikuti mazhab Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i berpendapat Al-Fatihah bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah. Maka dia wajib dibaca bismillah di awal Al-Fatihah. Kalau tidak dibaca, tidak sempurna Al-Fatihahnya. Seperti itu. Nah, termasuk juga Imam Ibnu Katsir hafizahullah, pengarang dari kitab tafsir Al-Qur'anil Azim yang kita jadikan panduan rujukan dalam pengajaran kita sekarang ini, juga berpendapat seperti itu. Beliau meletakkan bismillah adalah merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya tambahkan lagi, kemarin kita sudah bercerita bagian di antara fakrah-fakrah dari 19 huruf dan 4 kata yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan kunci dalam memahami keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat Bismillahirrahmanirrahim merupakan kalimat yang tidak sempurna dalam susunan tata bahasa, karena bukan jumlah mufidah
akan tetapi maknanya justru mencakup seluruh pekerjaan, seluruh perbuatan, seluruh kejadian alam semesta. Makanya ada kalimat yang dibuang, mahdzub, yang ditutupi sebelum kalimat bismillahirrahmanirrahim, justru sengaja dibuang agar apapun bisa dimasuki oleh kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kalau disebutkan kata kerjanya di awal, maka sebatas kerja itu saja kita mengucapkan basmalah. Namun karena tidak ada pekerjaan yang disebutkan, artinya seluruh pekerjaan harus dibarengi atau dimulai, dibuka dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Setiap amal, perbuatan yang mengandung manfaat, mengandung makna, tidak dibuka, kata Rasulullah, dengan bismillah, sesungguhnya pekerjaan itu akan terpotong, terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalimat surat ayat pertama dari Al-Fatihah ini mengandung begitu banyak keistimewaan. Saya katakan kemarin, 4 kalimat dalam satu ayat, 3-nya menceritakan tentang Allah yang berkata. Allah sebagai ismul a'zam, lafdzul jalalah, dan dengan nama itulah kita tahu Allah ingin disebut dirinya. Itu yang pertama. Allah mengenalkan dirinya kepada kita, bukan kita yang buat nama Tuhan itu Allah. Bukan Nabi menyebutkan kata-kata Allah sehingga kita menyebut Tuhan kita Allah, tapi Allah sendiri yang menyebut dirinya sebagai Allah dan ingin disebut dan dipanggil, dikenal sebagai Allah. Bapak, ibu-ibu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalimat ketiga dan keempat, Allah sebutkan sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim sebagai wujud pengenalan mutlak kita kepada Allah, bahwa sesungguhnya Allah Tuhan kita adalah zat yang maha kasih, maha sayang kepada kita. Kalimat dimulai dengan harful jar, huruf ba. Sebagian ulama tasawuf mengatakan ba itu kalau diibaratkan sampan, Pak, ya. Padanan dari huruf ba ini ada 2, ada 3 sebenarnya kan. Titik di bawah ba, titik 2 di pucuk ta, titik 3 di pucuk sa. Betul, Pak, ya? Bentuknya sampan semua, tapi titik yang membedakan. Mengapa Allah letakkan ba bukan ta, bukan sa? Dalam pemahaman morfologi kalimat dikatakan justru sampan ini adalah bahtera, sampan ini adalah alam semesta di mana Allah dudukkan segala macam makhluknya, ciptaannya. Sementara Allah sendiri berada di bawah, memikul, mengangkat, memenuhi segala kebutuhan apa yang ada di pucuk sampan. Makanya kemarin aku ngomong, simpul Al-Quran ada di Al-Fatihah, simpul Al-Fatihah ada di basmalah, simpul basmalah ada di huruf ba, di titiknya. Makanya sebagian ulama tasawuf mengatakan ba titik itulah gambaran Allah sebagai zat wajibul wujud yang wahid ahad, satu tunggal, esa, tidak berbilang, tidak berbagi. Sementara sampannya adalah alam semesta di mana makhluk diciptakan dan dipikul, dipegang, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama berkenaan dengan ba. Kemudian istimewanya huruf ba ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, disebut dengan harf al-jar, huruf jar. Setiap kalimat, setiap isim kapan bertemu dengan huruf jar, tunduk gak lo, Pak? Harokatnya pasti kasrah. Itulah fungsi huruf jar. Ketika dia berhadapan dengan huruf jar, seluruh isim tunduk menjadi harokatnya kasrah. Maka gambarannya ketika kita betul-betul memahami makna bismillahi, harusnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, di kalimat isim menjadi ismi, Allah menjadi hi, ar-Rahmani, ar-Rahimi. Kalimat isim asma Allah pun tunduk dengan harful jar. Ngapo kita sombong, ngapo kita angkuh merasa hebat lebih dari Allah.
Padahal Allah sendiri katakan dengan kalimat bismillah semua makhluk tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalimat isim aslinya ada alif di situ. Ismun. Secara arti disebut dengan nama, definisi terhadap sesuatu. Kalau dalam filsafat ilmu atau ontologi kita katakan definisi sesuatu itu digambarkan dengan penyebutan terhadap sesuatu. Maka gambaran tentang nama melukiskan benda yang ingin diceritakan. Ketika Allah mengajarkan Adam, allama Adam al-asma. Ketika Allah ingin menguji, menunjukkan kehebatan Adam di hadapan malaikat, Allah ajarkan nama-nama kepada Adam. Selesai pengajaran, Tuhan tanya kepada malaikat, kamu tahu dak ini, dak tahu. Kamu tahu dak ini, dak tahu. Tuhan panggil Adam, Adam, enggak tahu yang mana malaikat dak tahu. Ya sebelumnya lah diajari kan. Ada skenarionya, ada sinetronnya, Adam lah diajari dulu. Ketika Adam mampu menyebutkan segala sesuatu yang malaikat tidak mampu, maka saat itulah malaikat berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, menurut sebagian ulama tafsir, Adam diajarkan segala sesuatu. Maka dalam keyakinan ulama tafsir, tidak ada ilmu yang baru. Mengapa? Karena semua ilmu sudah diajarkan kepada nenek moyang kita Adam hari itu. Dan Adam mengetahui segala sesuatu. Namun dalam proses diturunkannya ia ke dunia, proses kehidupan terjadi, sebagian di antara pemahaman Adam tidak tersampaikan kepada anak cucunya. Ditemukan kembali oleh orang-orang yang datang kemudian. Bapak, Ibu-ibu. Maka balik ke cerita kita Ismun di tadi, bahwa sesungguhnya Allah ingin mengenalkan dirinya dengan menyebut dirinya. Nama yang wajib kita kenal adalah Allah. Maka ismun di situ adalah merupakan definisi yang paling konkret, paling lengkap pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ajaibnya kalimat ba ini membuang alif. Harusnya kan ada alif, Pak ya. Kalau yang pernah belajar imla, kalau bismun, biismi itu ada ba, alif, sen, mim. Tidak nyambung ba dengan sen itu, ada alif di pojoknya. Hubungannya dengan hitung-hitungan jumlah huruf di dalam basmalah. Saya katakan kalau ada alif jumlahnya 20. Karena dibuang alif maka menjadi 19 satu milik Allah, 9 milik Rasulullah, dan 19 adalah kalimat paling dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ini hebatnya di kalimat ba harful jar dalam bismillah. Kemudian isim, nama, definisi terhadap sesuatu, maka ini penegasan dari Allah untuk kita jangan meragukan nama Tuhan. Karena maaf Bapak Ibu, orang Yahudi itu sampai sekarang tidak berani menyebut nama Tuhan. Makanya Tuhan mereka adalah kalimat selalu kalimat orang ketiga. Dalam bahasa orang Yahudi, Tuhan itu terlalu tinggi untuk digambarkan dengan kata-kata manusia. Maka tidak sopan duduknya ketika kita berkamu-kamu dengan Allah. Wahai Tuhan kami, ya Allah, Engkau adalah. Tidak pantas itu kata mereka. Tidak usah dengan Tuhan, dengan Bapak ngomong kamu lagi. Kalau kita bocor ya, Pak, kamu nak ada sebagian di antara daerah yang berkamu-kamu itu biasa. Kalau kami pedamaran biasa ngomong Pak, kamu, kau biasa. Tapi kalau ada orang Jawa ngomong kau, kalau kena bocor oleh Bapak. Ya. Nah, menurut orang Yahudi, dengan manusia yang derajatnya lebih tinggi dari kita saja ada peribahasa. Tidak mungkin memanggil nama. Bapak kita Ahmad, kita panggil Mat. Kalau kena gocol oleh Bapak. Maka tidak mungkin memanggil Allah dengan sebutannya langsung. Maka kalimatnya menjadi orang ketiga tunggal. Yahweh. Nama Tuhan mereka itu Yahweh. Bahasa Ibrani kuno, kalau bahasa Arabnya Yahuwah. Wahai dia. Orang ketiga tunggal.
Tidak langsung berhadapan. Saking mereka mengagungkan Tuhan. Tapi ketika kita menyebut Allah, memanggil Allah dengan sebutan engkau, dengan sebutan kita bersama, bukan merendahkan derajat Allah, justru Allah ingin membuat kita betul-betul merasa dekat dengan Allah. Allah sendiri mengatakan aqrab min hablil warid. Kamu tidak tahu, aku ini lebih dekat daripada jiwa ke jiwa kamu, lebih dekat dari urat leher kamu dewek. Saking dekatnya Allah dengan kita. Makanya ada hadis qudsi, Allah itu mengikuti apa yang hamba prasangka terhadap Tuhannya. Kalau kita merasa Tuhan jauh. Tapi kalau kita yakin Tuhan dekat, maka bukti nyata keberadaan Tuhan terang di hadapan kita seterang matahari. Kalau kita datangi Tuhan sambil berjalan, Tuhan ngejer kita sambil berlari. Saking pengennya Tuhan dekat dengan kita. Itu bedanya filsafat agama antara Islam dan Yahudi. Kalau Yahudi terlalu mengagungkan nama Tuhan sehingga menyebutnya pun tidak mau. Kalau di dalam perjanjian lama itu dikatakan Elohim. Kalau bahasa Ibrani, bahasa kitanya Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah yang kita sebut, kalau di dalam perjanjian lama tulisannya tetap Allah. Hanya saja karena malu sama dengan kita, diubahlah penyebutannya menjadi Allah. Padahal Bapak Ibu, kalau kamu bertemu orang Nasrani yang tinggal di Jazirah Arab, di Palestina itu ada orang Nasrani, di Libanon itu ada orang Nasrani yang berbahasa Arab, di Mesir ada orang Mesir Kipti, itu agamanya agama Nasrani. Kalau ditanya siapa nama Tuhanmu, Allah, paseh dari kita dia sebut nama Tuhan. Nah di kita malu sama dengan kita, makanya Allah ke dalam maknya dengarnya Allah. Padahal lafzul jalalah menyebutkan kalimat lam kedua, meninggikan Allah, meropakkan Allah. Allahu Akbar. Bapak, ibu-ibu, maka lafzul jalalah isim a'zam. Allah menyebut dirinya ingin dikenal dan kita memanggilnya Allah. Mantap. Bukan Allah, tapi Allah. Lidah ditekan ke langit-langit, digetarkan sedikit, tapi tidak sempurna seperti huruf R. Tapi lamnya digetarkan, itu yang disebut dengan lafzul jalalah, diangkat Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ahli tafsir dan yang punya basic bahasa mencoba mengartikan kalimat Allah. Ada yang berpendapat bahwa Allah ini adalah kalimat yang ghairu munsharif, bukan dari kalimat yang bisa ditransformasi dari kalimat atau kata kerja. Namanya isim ghairu munsharif. Dak kate apa padanan kata jadiannya. Kalau kalimat-kalimat yang ghairu munsharif banyak. Contohnya seperti Makkah. Makkah itu ghairu munsharif. Maka dia bukan dari kalimat Bakkah. Ada yang mengatakan Bakkah, tapi sebenarnya Makkah. Di dalam Al-Quran dikatakan Bakkah, penyebutan kesusahan dalam kalimat Bakkah maka menjadi Makkah. Tapi tidak ada kalimat padanan apa kalimat jadian. Ngerti? Mohon maaf, kalimat jadian itu begini Pak. Apa istilahnya? Mohon maaf, tulis. Itu kata kerja. Buah dari pekerjaan tulis menjadi tulisan. Ya Pak ya. Apa kalau kita nyebutnya tulisan itu apa? Kata benda, kata jadian Pak ya. Kata jadian dari kata kerja tulis. Nah, ada beberapa kata benda yang bukan berasal dari kata kerja. Itu yang disebut dengan isim ghairu munsharif. Nah, kalimat Allah menurut Imam Sibawayh bukan masuk bagian dari kata kerja yang menjadi kata benda, tapi dia betul-betul tunggal menjadi Allah satu. Tapi ada yang mengatakan Allah ini adalah merupakan bentuk jamak, bentuk plural, bentuk pemadatan dari kalimat ilah. Ilahun itu Tuhan artinya Pak. La ilaha illallah. Ilahun artinya Tuhan. Maka untuk mengangkat derajat Allah, Tuhan,
agar dia jangan sama dengan Tuhan yang lain, maka didobelkan lamnya, ditambah alif lam isim ma'rifah, alif lam Allah menjadi Allah. Tapi sesungguhnya bapak-bapak, ibu-ibu, terlepas dari benar atau tidaknya pendapat dua kelompok ini, yang pasti kita kenal Tuhan kita adalah Allah. Apakah dia dari kalimat kata kerja yang menjadi kata benda, ataupun dia isim ghairu munsharif, tapi kita dikenalkan dia ingin dipanggil sebagai Allah, bukan ilah. Karena ilah adalah kelompok benda-benda yang dituhankan oleh manusia. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di perjanjian lama, perjanjian baru itu, kalau terjemahan literal bahasa Inggris, untuk membedakan Tuhan yang ada di langit dengan Tuhan-Tuhan manusia yang diciptakan di dunia ini, kalau dia G-nya hurufnya besar, itu Tuhan yang dipucuk katanya. Kalau G-nya God, G-nya hurufnya kecil, itu Tuhan-Tuhan yang ada di tengah manusia. Nah kalau kita tidak, kita menyebutnya ilah, tapi Allah labdul jalalah, tidak ada penyamanya, tidak ada yang menyamainya, tidak ada sekutu yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kajian morfologi tentang Allah ini panjang. Kalau bapak ibu nak mendalaminya, ada Kiai Muhammad Syakur yang bercerita panjang tentang di mana dia mencari nama-nama Allah dari seluruh dunia. Sesungguhnya Allah mengenalkan dirinya kepada manusia dalam berbagai macam nama, dalam berbagai macam definisi. Ada yang sempurna mengenal Tuhan sehingga menyebut nama Allah, ada yang tidak mengenal namanya tapi mengetahui sifatnya saja. Ya Pak ya. Karena sesungguhnya perasaan ingin punya Tuhan itu adalah fitrah manusia, ditanamkan di dalam hati manusia. Kami dulu pernah belajar ilmu perbandingan agama, di antara hak fitrah dasar yang Tuhan tanamkan di dalam jiwa manusia saat mereka akil baligh adalah merasa ingin memiliki Tuhan. Itu sifat fitrah manusia. Jadi kalau ada agama, kehidupan komunitas yang mengatakan Tuhan tidak ada, maka sebenarnya mereka melanggar fitrah. Dan ketika orang-orang ateis mengatakan tidak ada Tuhan, keyakinan mereka tentang tidak adanya Tuhan itulah Tuhan mereka. Ngerti Pak ya? Maka ketika kita temukan fakta fenomena negara maju yang tidak memiliki Tuhan, dari segi kehidupan dunia mencorong tinggi, hebat, mercusuar yang hebat, tapi berapa banyak kita temukan kekosongan jiwa yang dialami oleh masyarakatnya sehingga mengakhiri kehidupan dengan bunuh diri. Bapak, di Indonesia banyak yang bunuh diri, tapi ketahuilah negara yang paling banyak terjadi kasus bunuh diri itu bukan negara miskin, negara kaya. Paling banyak yang melakukan bunuh diri itu terjadi di Jepang dan Korea Selatan. Ya Pak ya. Mengapa? Karena mereka meninggalkan keyakinan dasar fitrah mereka untuk punya Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, lemaknya kita punya Tuhan nih, apapun masalah selesai dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya Tuhan, merasa diri kita yang mampu menyelesaikannya, di satu momen ada masalah, kita tidak mampu menyelesaikan masalah, tidak menemukan jalan keluar, selesai, bunuh diri. Tapi kalau kita punya Tuhan, tidak ada masalah yang tidak selesai ketika kita serahkan kepada Allah. Kita sandarkan kepada Allah, semua masalah mengecil, tidak ada yang besar, hanya Allah yang besar. Menangnya kalau kita punya Tuhan, Pak. Ngapo? Karena yang hadapi masalah bukan kita dewe, tapi Allah yang menjadi pembela kita. Maka sesakit-sakit, memang ada fenomena wong muslim, umat Islam yang bunuh diri. Pak ya, jangan-jangan Islam KTP baik itu kan. Tidak betul-betul paham tentang Tuhannya. Tapi fenomena orang-orang negara yang maju yang tidak memiliki dasar ketuhanan yang sempurna lah yang akhirnya merasa putus asa dan mengakhiri kehidupan yang indah dengan membunuh diri. Padahal bunuh diri ini kan dosa yang paling dibenci oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, aku punya kakak
yang punya bukan kelebihan sih sebenarnya kalau aku nyebutnya kekurangan.